Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mesti. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, keluarga besar dari Rumah Singgah Mu'alaf. Logonya pada dua ya. Oh, satu yayasan, satu rumah singgah. Bedanya apa? Sama aja. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini saya diminta menyampaikan tema yang serem. Bangkit beringasnya kaum Sodom, merusak anak bangsa. Allah melaknat kaum Sodom, demokrasi membangkitkan LGBT. Wah, serem banget temanya. Siapa yang bikin tema ya? Baik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita ada gangguan teknis nih sebenarnya. Ada beberapa slide ya, 36 slide yang bisa kita tampilkan terkait tema yang diminta oleh panitia, tapi nggak ada masalah. Kita jangan bergantung kepada slide ya, kita bergantungnya sama laptop. Ini kalau laptopnya mati ya sudah, pengajiannya selesai. Nah, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang LGBT ini gerakan. Jadi dia ini bukan ide, bukan wacana, bukan ilusi, tapi dia gerakan. Kalau gerakan ini memang berarti dia berupaya supaya diterima, dianggap wajar, bahkan sampai dilegalkan. Itu gerakan. Dan gerakan ini gerakan internasional. Bukan gerakan nasional, internasional, didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan gerakan ini seperti virus. Artinya kalau kita tidak memberikan benteng sejak dini, dia akan seperti virus wabah yang cepat menyebar. Ini LGBT, makanya kita perlu sekali membahas, karena ini berbahaya. Bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi berbahaya untuk agama kita dan berbahaya untuk bangsa dan negara kita. Sekarang kita coba ingat-ingat dulu ya. LGBT itu kan 4 gender, lesbian, gay, biseksual, transgender. Mungkin yang kita kenal 4 gender ini. Tapi kalau sudah sampai Thailand, itu gendernya sudah sampai 19. Makanya kalau jalan-jalan ke Thailand itu jangan keliru, nanti ketemu perempuan cantik gitu, ya. Ternyata dia gendernya ladyboy. Nah, kalau keliru, cantik-cantik kok cowok dia, itu Thailand. Ya. Tapi kalau ke Thailand Selatan aja. Kalau Thailand Selatan itu kan wilayahnya kaum muslimin, Melayu. Itu Thailand. Nah, kalau Amerika gimana? Amerika itu 35 gender sekarang. Yang semi resmi diakui ya. Karena jumlahnya akan semakin banyak. Bayangkan ya kalau misalnya kayak Thailand aja 19 gender dan masing-masing punya toilet sendiri-sendiri ya. Ini Masjid Al-Mukti ini toiletnya ada 19 loh. Ya, laki, perempuan dan gender-gender yang lain. Ya, repot. Makanya kemudian artis siapa kemarin itu ya? Darius ya? Daniel ya?
yang jalan-jalan ke sekolah internasional di Jakarta, dia menemukan sekolah internasional tersebut ternyata toiletnya itu sudah ditambahi satu. Kalau gender kita kenal male sama female, itu ditambah satu. Satunya itu adalah toilet netral gender. Jadi netral ini toilet yang bebas gender gitu ya, laki apa perempuan nggak jelas. Nah ini bisa ke toilet sini. Nah, jadi udah mulai semakin rawan dan berbahayanya LGBT netral gender. Saya kemarin sempat, kalau di Gmail daftar akun baru, kita kan dulu kenalnya male sama female ya. Sekarang akun Gmail saja pilihan gender tuh ada 4. Salah satunya netral gender dan satunya itu privasi, nggak perlu diketahui gender saya apa, itu Gmail. Nah, ini sebuah klinik kecantikan di Surabaya itu pendaftaran akunnya itu ada pilihan gendernya 16. Surabaya gimana sih ya? Orang mau klinik kecantikan ternyata sebutkan jenis kelamin Anda tuh pilihannya ada 16 ya. Banyak sekali. Ini serba nggak jelas ya. Makanya, tapi kita paling nggak LGBT ini yang dulu kita kenali, LGBT. Jadi dia ya kita tahu lesbian, gay, biseksual, transgender. Cuma yang perlu kita sepakati di awal, LGBT ini adalah penyimpangan sosial. Nah, ini. Jadi penyimpangan itu dulu. Bukan hak asasi manusia, bukan penormalan, bukan sesuatu yang wajar. Enggak, ini menyimpang. Yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maksudnya, kalau ada manusia yang orientasinya sesama jenis, berarti itu menyimpang. Dan bertentangan dengan agama, bukan cuma agama Islam, semua agama. Kalau kita buka dalil-dalilnya. Dan bertentangan dengan budaya masyarakat. Jadi jangan sampai ini. Tiba-tiba ada acara pernikahan di masyarakat, ya, pengantinnya laki sama laki, wah hancur dah kita. Ya. Pengantinnya perempuan sama perempuan, wah mampus lah kita. Ya. Mungkin kita boleh rada-rada biasa-biasa aja ya, tapi di Bali udah dilaksanakan itu, di Bali. Di Pakistan ini geleng-geleng kepala ini. Pakistan tuh pernikahan sesama pria. Sebelum nikah baca Al-Fatihah dulu, bayangin Pakistan negara Islam. Gawat ini. Jadi lesbian itu kita ingat kembali, lesbian itu wanita sama wanita yang orientasi secara fisik maupun secara seksual, bahkan secara spiritual dia sesama perempuan. Gay itu kita kenal homoseksual, ya. Pria sama pria dengan jenis kelamin yang sama. Ini yang umumnya begitu. Ya, lesbian sama gay itu kalau zaman dahulu itu masih sangat jarang lah kasus-kasusnya. Tapi kalau zaman sekarang lesbian sama gay itu nggak tahu tuh, kalau tanya anak-anak SMA sekarang ya, anak teman-teman remaja sekarang ya, ada nggak temanmu yang lesbian? Ada nggak temanmu yang gay? Jawabannya ada. Kalau dulu tuh sesuatu yang aib banget gitu. Kalau ada orang yang kemudian lesbi atau homo, gitu. Sekarang nggak. Biseksual lah ini yang susah ditelusuri. Dia laki oke, perempuan oke. Makanya kita kan mendapati ya, salah seorang selebgram itu dia mendapati suaminya selingkuh dengan mantan pacarnya. Ternyata mantan pacarnya itu lelaki. Gimana sih? Mantan pacarnya itu sama-sama laki-laki, padahal dia nikah. Artinya kalau udah biseksual, dia bisa punya kehidupan normal. Dia ada perempuan, dia ada istrinya, dia ada anaknya, tapi dia juga nggak masalah sama sesama jenis. Ini sesuatu yang memprihatinkan untuk kita bersama. Nah, transgender ini yang kita kenal dengan nama waria. Ya.
waria. Waria itu wanita pria gitu ya. Wanita. Kalau pagi Wawan gitu, kalau malam jadinya Wati, nah, gitu. Ya. Kalau pagi Angga, kalau malam Anggi. Nah, tapi bukan Angga yang ini, kalau Angga yang ini mau jangan ditanya ini ya. Tulen banget ini, 100%. Nah, itu dulu waria itu kita dapati cuma di Irian Barat. Jalan Irian Barat ya, dekatnya Jalan Sumatera. Dulu. Sekarang waria di mana? Di mana-mana ada. Wah, tanpa malu-malu sekarang. Ya. Kita lagi makan tuh tiba-tiba ada yang ngamen. Dia ngamen waria. Wah. Kalau di salon tuh mau udah biasa ya. Artinya semakin banyak kalau yang terkena penyimpangan ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara dalam Islam itu gini. Kalau yang gay itu liwat, itu bahasa fikih Islamnya ya, liwat, ya, itu gay. Kalau yang lesbian, ihaq, itu lesbian itu ihaq. Kalau yang gay, liwat. Jadi fikih Islam itu baru membahas dua itu saja. Artinya perincian semakin banyaknya gender hari ini tetap muaranya adalah dua tadi, lesbian atau gay. Memang kalau dalam fikih Islam itu ada manusia-manusia yang Allah takdirkan, yang mana dia itu dalam posisi lahir dengan dua jenis kelamin. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita benarkan ada dua jenis kelamin, enggak. Nanti dilihat tuh dari dua jenis kelamin yang ada, mana jenis kelamin yang lebih dominan dibandingkan salah satunya. Jadi kalau ada manusia ternyata Allah takdirkan dia ada cacat lah, dia punya dua jenis kelamin. Nanti dua jenis kelamin itu dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang dominan laki-laki ya dia berarti masuk gender laki-laki. Kalau yang dominan perempuan dia masuk gender perempuan. Nanti kalau ada duit dia bisa operasi yang tidak dominan itu. Ya. Bukan sudah jelas-jelas laki-laki dia operasi jadi perempuan. Ya. Atau perempuan operasi jadi laki-laki, itu bisa nggak? Perempuan jadi laki-laki ya. Zaman sekarang mah bisa aja. Ya. Itu kan namanya merubah alat kelamin. Makanya kalau dalam fikih Islam itu kalau nggak salah sebutannya itu mukhannats sama khunsa. Tadi itu yang dua jenis kelamin. Tapi tetap nanti yang paling dominan yang mana tetap laki dan perempuan. Nah, liwat ini ternyata kalau dalam sejarah Islam selalu dikaitkan dengan Nabi Lut alaihissalam. Yang memang Nabi Lut ini salah satu tugasnya berdakwah di kota Sodom. Kota Sodom ini dia wilayah sekitar Jordania, antara Palestina dengan Jordania. Ini masuk wilayah Syam. Nah, Nabi Lut ini kan masih keponakannya Nabi Ibrahim. Diajak sama Nabi Ibrahim itu ke Palestina, kemudian Nabi Lut berhenti karena mendapat amanah baru untuk di wilayah kota Sodom, itu sekitar wilayah Jordania. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf ayat 80-81. Jadi banyak ayat yang membahas tentang perilaku kaumnya Nabi Lut. Banyak. Tidak hanya di satu surat, tetapi lebih dari 5 surat. Nah, kalau kita melihat Al-Quran dengan model yang seperti itu, banyak bermunculan kisah-kisahnya di beberapa tempat. Ini menunjukkan kisah-kisah tersebut harus jadi pelajaran penting buat kita. Karena Al-Quran itu kan sepertiganya kan kisah. Nah, kalau kisahnya itu ternyata banyak muncul di beberapa tempat surat dalam Al-Quran, berarti kisahnya harus kita jadikan pelajaran. Kisah paling banyak dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Dari Al-Baqarah sampai juz 30 itu pasti ada kisah Nabi Musa. Berarti kisah Nabi Musa ini penting. Nabi Musa dengan Bani Israel, Nabi Musa dengan versus Fir'aun. Nah, ini penting sekali.
Artinya kan kisah-kisah itu bukan sekedar cerita, ya, dongeng, gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu cerita nabi-nabi ya. Nah, ini kenyataan. Jadi bukan sekedar kita tahu, tapi jadi pelajaran. Nanti kita coba ambil pelajaran ya terkait kisahnya Nabi Lut. Nah ini sekarang Al-A'raf dulu, ayat 80-81. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton itqala liqaumihi atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kenapa kalian kaumku melakukan perbuatan yang namanya fahisha? Ini kan sama kayak ayat zina ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Nah, sama. Jadi fahisha itu terjemahan paling mudah memang sesuatu yang keji. Tapi kita perlu ingat loh, kalau fahisha itu sudah semakin menyebar di masyarakat, artinya itu sebagai salah satu sebab Allah akan turunkan azab di masyarakat tersebut. Karena fahisha itu bebarengan dengan turunnya azab. Jadi sebab. Tadi saya katakan bahwa fahisha ini seperti virus. Kalau sudah seperti virus, semakin menyebar. Kalau sudah semakin banyak, berarti Allah punya alasan untuk mengadab masyarakat tersebut sebagaimana kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan fahisha. Apa perbuatan fahishanya itu? Innakum latatunar rijal syahwah min dunin nisa. Kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan, meluapkan, menyalurkan syahwatmu kepada sesama laki-laki dibandingkan manusia. Nah, kalau kita bicara syahwat, berarti kita bicara jiwa. Jadi karena memang syahwat ini rentetannya ke jiwa, ya. Walaupun nanti ada syahwat rentetannya ke fisik itu ada, ya. Nah, jiwa ini ada 3 dalam Al-Quran. Itu perlu diingat-ingat tuh. Kalau jiwa itu kan berarti kita sebut nafs, ya. Nafs itu kita sebut seperti roh. Roh itu nyawa gitu loh. Ada fisik, ada nyawa, ada jasad, ada roh. Nah, kan selama ini kan kita fokusnya kan fisik aja. Pengen lapar, makan. Haus, minum. Capek, tidur. Terus pengen sehat, olahraga. Bodybuilding, nge-gym. Wah, gitu ya. Pengen glowing, gimana itu kalau glowing ngapain nih Bim? Pakai apa kalau glowing? Ya? Bukan skincare, perbanyak wudhu. Ya, skincare juga, skincare mahal. Ya. Itu kan perhatian kita sama fisik nih. Sampai kita lupa ada fisik, ada jiwa. Nyawa ini perlu diperhatikan juga. Makanya dalam Al-Quran jiwa itu ada 3 nih. Paling nggak yang pertama itu namanya adalah jiwa mutmainnah. Ini yang kita kenal dalam surah Al-Fajr. Itu ada di juz yang ke-30. Mutmainnah. Surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Di sini kalau jiwa mutmainnah itu jiwa paling dekat sama Allah. Udah, ya. Ini kalau level saya ini seberat jiwa mutmainnah itu. Kita paling enggak berupaya bertahan di jiwa yang tengah. Ada 3 nih, paling top, paling rendah, sama yang paling tengah. Yang paling tengah, yang tengah. Yang paling rendah ini jiwa hewani, itu kita bahas. Ada jiwa robbani mutmainnah,
ada jiwa hewani, yang tengah-tengah ini jiwa insani. Jadi antara robbani dengan hewani. Ini bisa kita buka dalam surah Al-Qiyamah, surat 75 nomornya. Ayatnya ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Kalau tadi kan jiwa mutmainnah, kalau ini jiwa lawwamah. Lawwamah itu apa? Jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Maksudnya apa? Habis buat dosa, nyesel. Habis meninggalkan kewajiban, nyesel. Habis maksiat, nyesel. Itu lawwamah. Ini jiwa insani. Orang kalau habis bikin dosa, kemudian dia nyesel, dia istighfar, dia tobat, itu patut kita acungi jempol. Karena zaman sekarang orang bikin dosa malah bangga, ya kan? Mainan rame, nih. Saya makan babi nih, ya. Tapi saya Muslim, kurang ajar sekali. Ada lagi yang sebelum makan babi ngucapin Bismillah dulu, kan? Justru sekarang itu ada ya anak-anak tanggung, remaja tanggung itu di TikToknya tuh dia ngasih tulisan tuh ketika live, umur berapa ketika kamu kehilangan keperawananmu? Kurang ajar banget ya. Artinya zaman sekarang orang yang berbuat dosa itu malah bangga, malah pamer dosanya, malah santai-santai aja. Wah, ini nggak jelas. Tapi kalau jiwa insani, dia habis bikin dosa, dia nyesel. Itu amal. Gak sampai robbani itu proses, tapi gak turun ke hewani. Hewani ini yang berat. Jiwa hewani ini kita bisa lihat dalam surat Yusuf. Surat yang ke-12, ayat yang ke-53. HP-nya ada Al-Quran ya kan? Ada ya, cuman jangan dibuka. Sama lah. Maksudnya gini, surat Yusuf ayat 53 ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yusuf yang dia digoda. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu ammaroh, nafsu jiwa ammaroh, jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan. Kan Nabi Yusuf itu kan digoda sama siapa yuk? Sama istri tuannya, namanya Zulaikha. Kira-kira Nabi Yusuf tergoda nggak? Tergoda nggak? Nabi Yusuf itu ya tergoda. Kenapa? Normal, manusia kok. Zulaikha ini cantik apa enggak? Cantik. Zulaikha ini cantik, Zulaikha ini istrinya pemimpin Mesir, Zulaikha ini ketika menggoda berada di kamar pribadinya. Artinya dari semua sisi itu kalau melakukan perbuatan keji itu maka aman. Ya. Nabi Yusuf manusia biasa, ngelihat wanita cantik di hadapannya yang menggoda, itu jelas tergoda. Kalau nggak tergoda ya nggak normal. Tetapi ketika diwaswasi dengan bisikan kejahatan, Nabi Yusuf langsung mengucapkan ma'adzallah. Itu sama dengan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Nah, itu dia. Ya. Ini dahsyat itu. Tambahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dahsyat. Cuma kadang kita sering lupa nih. Ya, ada temen ngajak kejahatan, ya, temen ngajak begini, ya, ada penampakan, ada visual di hadapan kita yang berbahaya. Itu harusnya langsung a'udzubillah gitu. Jangan malah melotot begini, jangan ya. Jadi apalagi kalau ada temen yang ngasih tahu gitu ya, itu harus tegas tuh. Jadi a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ke dia syaitonnya ya, malah berantem nanti. Jadi ya tegas tuh. Nabi Yusuf tuh begitu. Makanya terhindar jiwanya dari keburukan.
Ini jiwa yang hewani, naudzubillah. Nah, jiwa yang hewani, syahwat itu paling enggak 3. Ya, dorongan kejahatannya. Ini jangan sampai kita tergelincir ke dalam. Karena manusia ini punya nafsu. Nafsu itu harus disalurkan, tapi penyalurannya harus halal. Dan itu pun nggak bisa berlebihan. Ada kontrol di dalamnya. Gitu. Nggak bisa berlebihan. Bukan nafsu itu dikebiri, nggak mungkin. Nafsu manusia dikebiri itu nggak mungkin. Fitrah manusia dia punya nafsu. Dengan nafsu itulah dia akan diuji. Kalau disuruh milih nafsunya, ngaji apa tidur? Ngaji apa healing gitu ya. Ngaji apa nongkrong. Orang memilih yang enak daripada ngaji. Tapi kita kan mengalahkan nafsu kita supaya jiwa kita ini bisa sempurna. Makanya syahwat ini harus diwaspadai. Yang pertama, syahwat terhadap harta. Orang kalau sudah kena syahwat terhadap harta, ujungnya apa? Rakus. Kalau udah rakus, serakah, dia akan ngerampok, dia akan nyuri, manipulasi, korupsi. Wow. Ya, korupsi itu kan kayak tradisi. Oh, level menteri sampai level kepala desa, korupsi semua. Ya Allah. Takmir masjid ada juga korupsi kan? Belum ya. Jangan sampai maksudnya. Ya Allah. Korupsi ini ngeri. Bahkan gara-gara syahwat terhadap harta, dia bisa membunuh, dia bisa menganiaya. Syahwat harta ini. Syahwat yang kedua yang harus kita hindari, syahwat terhadap kekuasaan. Orang kalau sudah suka dengan jabatan, suka dengan kedudukan, dia akan menjadi pemimpin yang zalim, yang tiran, yang otoriter, diktator. Dia akan menindas siapa saja yang menghalangi kekuasaannya, menghalalkan berbagai macam cara supaya kekuasaannya langgeng sampai beberapa periode. Itu bisa, ya, bisa. Syahwat yang terakhir yang harus kita waspadai apa? Syahwat terhadap urusan, mohon maaf, seksual. Nah, LGBT kena di sini. Gara-gara syahwat masalah seksual berujung perzinahan, pemerkosaan, penyimpangan seksual. Nah, LGBT kena di sini. Bahkan hanya gara-gara urusan ini dia bisa menganiaya, dia bisa mendolimi, dia bisa membunuh. Ini kan serem banget tuh LGBT. Nah, itu ya didapati kaum pertama kali yang melaksanakan LGBT itu adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Salah seorang khalifah dari kalangan dinasti Umayyah, Malik bin Marwan kalau nggak salah, dia bilang kita nggak pernah tahu adanya LGBT sebelum Allah jelaskan dalam Al-Quran. Artinya nggak pernah kebayang gitu. Kok bisa ada manusia suka sesama jenis? Itu nggak pernah kebayang. Zamannya khalifah, tetapi begitu baca surat ini ternyata memang ada. Makanya kan dalam fikih Islam kita dapati hukuman buat mereka pelaku LGBT itu kan ngeri. Hukumannya hukuman mati. Kenapa? Virus ini bisa menyebar ke masyarakat secara cepat. Gara-gara mereka LGBT maka Allah hukum. Ini ada dalam surat Hud, ya. Surat yang 11 nomornya ayatnya 82, 83. Gimana azabnya Allah itu? Azabnya Allah itu ternyata 2, khusus bagi pelaku LGBT. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi yang pertama, setelah Allah berikan ketetapan, kami jungkir balikkan wilayah kehidupan mereka. Jadi Sodom itu kota Sodom, namanya kota Sodom, ya. Nggak ada kaitannya sama Sodomi, nggak ada juga, ya. Tapi mirip-mirip. Sodomi dari sana, ya. Tapi kok namanya kota Sodom. Satu kota itu dijungkir balikkan. Ini kan sudah hukuman sebenarnya ya. Dijungkir balikkan itu sudah banyak yang tewas dong mestinya. Tapi sama Allah ditambahi lagi. Wa amtorna 'alaiha hijarah min sijil mandud. Kami hujani mereka dengan batu-batuan yang terbakar
Artinya batu aja kan udah berat. Batunya pakai terbakar panas lagi, mandul, bertubi-tubi. Jadi bukan sekali enggak, tapi bertubi-tubi. Ini dua hukuman buat kaum LGBT. Nah ini menarik ya teman-teman ya, karena di Laut Mati itu ditemukan. Ini bisa browsing di Google ya. Saya sebenarnya ada gambarnya, tapi karena kita ada kesalahan non teknis nggak ada masalah. Nanti itu ditemukan ada semacam jasad tapi bentuknya sudah patung. Jasad tapi bentuknya udah patung. Oh, jasad tapi bentuknya udah patung, yang mana disinyalir oleh arkeolog ini adalah kaumnya Nabi Lut yang dihukum berdasarkan ayat-ayat Allah karena perbuatan mereka. Karena jasadnya itu seperti mereka sedang melakukan perbuatan fahisha itu. Banyak itu. Ini sama kayak jasadnya Fir'aun ya. Kan jasadnya Fir'aun itu ditemukan sama arkeolog di era kita. Di Laut Merah. Bukan cuma jasadnya, tetapi keretanya juga ada tuh kalian. Keretanya juga ada. Dan itu disinyalir, ini Fir'aun yang melawan Nabi Musa waktu itu yang ditenggelamkan. Dan teman-teman perlu ingat ya, urusan diabadikan oleh Allah jasadnya itu udah ada dalam Al-Quran. Coba kita buka surat ini, Yunus ayat 92. Surat Yunus 92, surat 10 ayat 92. Wa fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun. Kami selamatkan jasadmu Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayat, supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia suka lupa, suka lalai itu. Jasadnya udah ada, tapi kita pura-pura lupa, memang lupa beneran. Sama kayak kaum Sodom ini. Jasadnya ada tuh, tapi kita pura-pura lupa atau pura-pura nggak ingat. Kita coba lihat ya. Dalam perjanjian lama, kitab Imamat pasal 18 ayat 22 atau pasal 20 ayat 13. Ini dalil dari Bible, Taurat maupun Injil. Di sini disebutkan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Apabila seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dengan cara bersetubuh dengan seorang perempuan, maka keduanya melakukan kekejian. Maka mereka harus dihukum mati dan darah mereka ditanggungkan atas diri mereka sendiri. Kalau satu lagi kita lihat dalam kitab Roma pasal 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Artinya Yahudi, Nasrani itu terang-terangan melarang dalam kitab sucinya, melarang terkait LGBT secara tekstual. Tapi Yahudi Nasrani di dunia hari ini, mereka yang paling banyak mendukung LGBT. Bahkan kita sampai geleng-geleng kepala ketika Paus Fransiskus sekitar 2-3 tahun yang lalu itu terang-terangan mengatakan kaum homoseksual punya hak untuk berkeluarga. Nah, kalau udah Paus yang ngomong kan berarti kan seluruh Katolik dunia kan jadinya manut deh. Itu kan kayak khalifah gitu, pemimpin secara agama umat Katolik. Nah, Paus malah melegalkan, Paus membenarkan, Paus semacam ikut mendukung. Waduh,
Di Amerika 10 tahun yang lalu itu sudah menerbitkan Alkitab pertama bagi kaum gay. Alkitab pertama bagi kaum gay di Amerika. Jadi mungkin ayat-ayat yang menghukum kaum gay itu dihapus sama mereka. Bahkan sudah banyak 5 pendeta gay yang nekat menikahi pasangan sesama jenisnya. Semua demi cinta. 2021 itu. Ya. Hindu kita lihat nih. Dalam kitab Manusmriti pasal 8 ayat 269. Seorang gadis yang menyemarkan gadis lain akan dihukum dengan denda 200 panah dan membayar 2 kali lipat mahar, menerima cambuk dengan cambuk 10 kali. Intinya semua agama melarang perbuatan LGBT. Islam tegas, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, diulangi sampai 3 kali. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa birijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi tegas. Kalau Islam sudah tegas, agama lain pun juga seperti itu, tapi memang kenyataannya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Nah, teman-teman, ini kita coba ambil hikmah dari kisah Nabi Lut, ya. Karena kan LGBT kemarin mau mengadakan pertemuan ya di Jakarta 17 sampai 21 Juli kemarin. LGBT se-ASEAN mau mengadakan pertemuan di Jakarta. Tapi karena banyak penolakan, kemudian mereka mundur. Ini biasa ini. Tes apa ini? Test of the water gitu ya. Jadi kalau kita nggak berteriak, lanjut itu. Tapi kalau kita berteriak, mereka akan mundur. Dan organisasi yang mau mengadakan ini ternyata mereka di bawah PBB sejak 2021. Di PBB dukung. Makanya kalau kita ngikut PBB, ya kita juga harus berupaya untuk ikut melegalkan LGBT. Alhamdulillah, jangan sampai. Nah, di sini ada satu makalah Thoriqul Islam, Jalan Islam ya. Nah, ada judul Asy-Syuhud fil Umamis Sabiqah, penyimpangan seksual yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, ini menarik nih, kan? Makalah ini meneliti peradaban-peradaban manusia yang hilang zaman dahulu. Dan peradaban-peradaban itu kan bisa bangkit, bisa hancur, bangkit, hancur, bangkit, hancur. Nah, hancurnya itu kenapa? Di sini diambil kesimpulan bahwasannya hubungan antara jatuhnya sebuah peradaban itu ciri-cirinya 2. Yang pertama, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan kemampuannya, merasa di atas angin, merasa akan berkuasa terus, merasa tidak akan kena hukuman. Yang kedua, menyebarnya penyimpangan seksual. Dua. Jadi ketika mereka meneliti peradaban-peradaban manusia yang dahulu dihilangkan oleh Allah, itu penyebabnya apa? 2 paling tidak. Sombong dengan kekuatannya, dan 2 menyebarnya penyimpangan seksual. Hati-hati ya. Bahkan sekarang kampanye LGBT menyasar anak-anak kecil, ya kan? Ada film kemarin itu judulnya Toy Story ya. Toy Story itu kan film mainan sebenarnya. Tapi begitu filmnya yang Buzz Lightyear ini, itu dimasukkan halus banget masuknya tentang LGBT. Wah. Bahkan kemarin yang rame itu sebuah sekolah di Amerika, kurikulumnya memaksakan supaya anak sejak dini menerima mereka yang menyimpang secara seksual LGBT. Separuh orang tuanya protes lagi.
separuhnya lagi ya nggak tahu masa bodoh atau gimana ya. Nah di sini jadi kalau kita lihat ya itu paling nggak tentang kaumnya Nabi Lut tuh ada di Al-A'raf, ada di surat Hud, ada di Al-Anbiya, ada di surat An-Naml ya, semut ya. Semut itu An-Naml. Ada di surat Al-Ankabut. Nah, Ankabut itu baru laba-laba ya. Kalau An-Nahl itu tawon. Ya. Ada di surat Al-Hijr, ada di surat Al-Qamar. Ya. Banyak sekali. Berarti ini penting kita pelajari supaya kita nggak hancur seperti mereka. Nah, kenapa kok Allah langsung hancurkan kota Sodom? Begini, Sodom ini dia posisinya di tengah. Dia tempat transit dari beberapa pelancong yang menuju ke Palestina, ke Syam, atau yang menuju ke bawah. Bisa ke Mesir, ke sebelah sisi kirinya, atau ke kanan, ke Persia, atau ke bawah itu ke Arab. Ya. Artinya, kan saya sudah katakan tadi, fahisha itu virus, dia akan tersebar luas. Nah kalau ada orang datang transit ke kota Sodom, dia terkena virus LGBT tersebut, kemudian dia keluar dari kota Sodom, maka virus ini akan menyebar ke seluruh wilayah dunia. Sehingga Allah langsung ambil ketetapan dengan cara dihilangkan kota Sodom itu, diadab dengan dua adab yang tadi. Apa tadi adabnya itu? Satu apa? Dijungkir balik. Yang kedua, dihujani batu-batu yang panas bertubi-tubi. Nah ini menarik juga nih, ya. Dalam makalah tadi itu paling tidak kalau kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 29, suratnya laba-laba itu, ya, itu kita bisa ambil kesimpulan. Kejahatan kaum Sodom itu ada 3. Kejahatan kaumnya Nabi Lut di kota Sodom itu ada 3. Ini yang menjadi alasan besar kenapa Allah turunkan azab. Yang pertama tadi jelas penyimpangan seksual ya, LGBT. Itu pertama. Yang kedua perampokan, pembegalan. Korupsi masuk nggak? Masuk nggak korupsi? Korupsi rampok juga nggak? Rampok juga korupsi itu sama, nyolong juga, maling juga itu ya. Cuma lebih elegan gitu ya, malingnya lebih elegan. Ya, itu ya. Maling gitu. Terus maksiat terang-terangan di forum khalayak rame. Saya tanya sekarang, penyimpangan seksual, perampokan, maksiat terang-terangan di forum khalayak rame, ini kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Di era kita sekarang udah terjadi belum? 3 hal ini. Sudah apa belum? Sudah. Apakah kita menuju kayak kaumnya Nabi Lut? Na'udzubillah. Ya, selama masih ada pengajian, selama rumah singgah mu'alaf ya, rutin mengadakan pengajian, insya Allah ini jadi penghalang-penghalang. Tiap pekan lagi ya, Masya Allah. Ya. Hari ini ya, mereka menganggap LGBT sebuah hak dan kebebasan. Mereka punya bendera sendiri, pertemuan-pertemuan internasional, simbol-simbol yang selalu dipaksakan harus ada di media, bahkan di pemain sepak bola segala ya gitu ya. Simbolnya apa yang kita kenal itu? Simbolnya apa mereka biasanya? Benderanya apa? Pelangi. Ya, luar biasa. Nah, ini yang kita patut khawatirkan. Sampai jam berapa ini? Mana kok angga ya? Jam 11 ya? Udah selesai kan? Nah, iya sampun lah, jangan lama-lama. Nah, ini yang kita patut khawatirkan itu 2005. Ini udah lama bener. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah IAIN Wali Songo itu mengeluarkan buku dari jurnal mereka. Judulnya adalah Indahnya Kawin Sesama Jenis. Itu Fakultas Syariah. Indahnya kawin sesama jenis. Jadi ada sebagian kalangan agamawan Muslim yang juga mendukung perilaku LGBT. Kalau kita tanya ilmu kesehatan sekarang, itu tahun 73 ada buku judulnya Panduan Diagnosis dan Statistik Psikiatri. Sejak tahun 73 orientasi seksual itu bukan penyakit.
Ya. Jadi kalau ada orang yang suka sesama jenis, itu bukan sakit, bukan salah, itu bukan penyakit. Sakitnya itu kalau dia dari perasaan orientasi seksual kemudian dia melakukan penyimpangan, itu baru sakit. Nah, ini ilmu kedokteran nih. Jadi kalau masih sekadar suka sesama jenis itu nggak sakit. Tapi kalau udah melakukan perbuatan urusan seksual sama jenis itu baru sakit. Wah, hancur banget nih. Mereka LGBT sebagai penutup ya. Kalau mereka minoritas, kita dituntut untuk toleransi. Tapi kalau mereka mayoritas, mereka akan melakukan ancaman. Berdasarkan kisahnya kaum Nabi Lut. Kalau mereka sudah mayoritas, mereka akan melakukan pengusiran, bahkan mereka akan mencoba untuk melakukan pemerkosaan ataupun perbuatan tindak kriminal yang lain. Karena kisahnya Nabi Lut itu kan malaikat-malaikat itu datang ke rumahnya Nabi Lut mau memberi peringatan. Malaikat-malaikat ini ternyata kalau malaikat berubah wujud jadi manusia tuh gantengnya luar biasa. Nah, kaum Sodom ini kan sukanya sesama jenis kan gitu. Sebenarnya malaikat ini masuknya itu di malam hari, orang nggak ada yang tahu. Tapi istrinya Nabi Lut yang ngasih tahu ke masyarakat, "Wih, ada tamu-tamu ganteng ke rumahku loh. Ayo ke sini." Kurang ajar. Jadi mereka kemudian malah mau memperkosa tamunya Nabi Lut, padahal itu malaikat. Malaikat mau diperkosa, bodoh banget. Ya. Nah, itu situlah baru kemudian muncul azabnya. Kita ingat ya, Reinhard Sinaga. Wow, ya. Ini bukan orang sembarangan. Dia ini S2, S3 di Inggris. Ya. Beasiswa, cerdas ini, tapi predator seksual. Yang terbaru, mahasiswa UNY, penelitian tentang LGBT, dilaporkan hilang, ditemukan mutilasi, dan yang memutilasi adalah pelaku G. Ya, itu hati-hati. Nah, sebagai closing, mereka selalu menggunakan undang-undang. Emang ada undang-undang begini, setiap orang, pasal 22 ayat 3 ya, setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Saya sudah katakan, agama sudah mulai ada yang dukung kan, kedokteran juga, atau banyak yang malah LGBT malah dikasih panggung, diundang podcast ya, banyak yang minta selfie bersama, itu banyak tuh ya LGBT. Naudzubillah. Sehingga kalau untuk melawan kita gunakan undang-undang lain. Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2009. Apa bunyinya? Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Berhak hidup tatanan masyarakat kenegaraan yang damai, aman, tentram, menghormati, melindungi. Artinya kita jangan pakai dalil mah mereka nggak percaya dalil gitu. Kita pakai undang-undang juga. Masyarakat kita terlebih khususnya harus merasa terancam dengan kehadiran LGBT. Pakai ada undang-undangnya. Tapi kalau kita diam saja, mereka akan semakin menyebar. Jangan sok bijak lah, seperti orang-orang zaman sekarang. Ya, kita jangan jadi hakim bagi orang lain. Jangan jadi Tuhan bagi orang lain. Yang penting kan kita nggak kayak gitu. Ya, kita jangan kayak begitu. Oh, ya, sikap sok bijak seperti ini itu bisa berbahaya sekali. Kita tetap harus merasa resah karena itu mengancam keutuhan keluarga kita, keutuhan bangsa kita, mengancam agama kita dan mengancam negara yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Ada diskusi tak? Enggak ada. Enggak ada kan ya? Perlu lah, jelas ya. Antara jelas dengan belas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dalam iman ya, dalam amal soleh, dalam menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.